Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kami akan membacakan tafsir Al-Munir karya ulama besar abad 20 yaitu Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan mohon tegur sapa dari para alim ulama dan penonton semua di 5 benua karena kami hanya membacakan dan bukanlah orang yang berilmu. Bab tentang kewajiban puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, 154, dan 155. Kita lewati tentang balaghah, tentang qiraah, dan tentang i'rab yang dijelaskan panjang lebar oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Kita langsung kepada sebab turunnya ayat 184. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, karya beliau, meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, ayat dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika tidak mereka berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, turun berkenaan dengan bekas majikanku, yaitu Qais ibnu Sa'ib. Ia pun tidak berpuasa, lalu ia memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Tafsir
Dan penjelasan dari ayat ini dijelaskan secara terinci oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang pernah ke Indonesia. Setelah menjelaskan hukum kisos dan wasiat, ayat-ayat terus berlanjut memaparkan hukum-hukum syar'i yang lain. Karena itu tidak perlu kita mencari tahu hubungan antara setiap hukum dengan hukum berikutnya. Allah mewajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang beriman, para pemeluk agama-agama lain sejak Nabi Adam alaihissalam. Dia, Allah, menyeru mereka dengan atribut, dengan sifat iman yang menuntut untuk melaksanakan apa yang disuruhkan itu. Dia, Allah, menjelaskan bahwa puasa adalah kewajiban atas seluruh manusia. Ini merupakan anjuran untuk menjalani puasa, sekaligus merupakan penjelasan bahwa perkara-perkara yang berat apabila sudah menjadi umum dikerjakan semua orang terasa ringan untuk dikerjakan, dan orang-orang yang melaksanakannya merasa santai dan tentram karena perkara-perkara yang berat tersebut berlandaskan kebenaran, keadilan, dan persamaan. Puasa menjadi penyuci jiwa, mendatangkan keridhaan Allah, dan mendidik jiwa agar bertakwa kepada Allah pada saat sepi, pada saat ramai, membina kemauan dan mengajarkan kesabaran dan ketahanan dalam menanggung kesusahan, menanggung penderitaan, dan penghindaran syahwat. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu nisfu sabri, puasa adalah separuh dari kesabaran. As-saumu nisfu sabri, puasa adalah setengah dari kesabaran. Bahwa puasa mendidik jiwa untuk bertakwa terwujud dari beberapa aspek yang terpenting, diantaranya adalah berikut ini. 1. Puasa memupuk di dalam jiwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sepi, pada saat ramai, sebab tidak ada yang mengawasi orang yang berpuasa kecuali Allah saja. Kalau ia merasa amat lapar dan amat haus, dan ia mencium aroma makanan yang lezat atau melihat air yang jernih menggiurkan, namun ia tidak mau menyentuh perkara yang membatalkan puasanya itu karena dorongan imannya dan dorongan takutnya kepada Tuhannya, maka ia telah mengejawantahkan makna takut kepada Allah. Apabila syahwat terlihat begitu menarik hatimu, namun ia tidak memperturutkan dorongan nafsunya karena takut melanggar larangan puasa, berarti ia malu kepada Allah dan ingat kepadanya. Apabila hawa nafsu menguasai jiwa, ia cepat ingat, mudah kembali dengan bertobat yang tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 201. Di antara sekian faedah terbesar puasa bagi rohani adalah bahwa orang yang berpuasa mengharap ganjaran dan pahala dari Allah, dan ia berpuasa karena Allah semata-mata. 2. Aspek yang kedua, puasa meredakan syahwat dan mengurangi pengaruh dan kendali syahwat sehingga ia kembali ke batas normal dan keadaan tenang. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menggambarkan puasa bagi orang yang belum sanggup menikah, yang hadisnya diriwayatkan oleh jamaah dari Ibnu Mas'ud. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wijaan. Dan barang siapa belum sanggup menikah, maka hendaknya dia berpuasa, sebab puasa itu meredakan syahwat. Beliau bersabda pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Mu'adz, as-sawmu
junnatun. Puasa adalah junnah, pelindung. Hadis riwayat An-Nasai. Yakni puasa mencegah pelakunya dari perbuatan maksiat. Aspek yang ketiga dari puasa yang ketiga, puasa memunculkan perasaan yang peka dan melahirkan rasa kasih sayang yang mendorong seseorang untuk memberi. Ketika lapar, ia akan teringat kepada orang-orang yang sengsara yang tidak punya makanan, sehingga puasa mendorongnya untuk membantu mereka. Dan ini adalah salah satu ciri orang-orang beriman yang disebutkan oleh Allah, yaitu dalam surat Al-Fat ayatnya 29, artinya tetapi berkasih sayang sesama mereka. Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud. Jadi orang-orang beriman itu berkasih sayang di antara mereka, tapi orang beriman keras, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang sesama mereka. Mungkin ini maksudnya surat Al-Fatih, ini tidak ada ayatnya. Keempat, aspek puasa yang keempat, puasa merealisasikan konsep persamaan antara si kaya dan si miskin, antara orang terpandang dan rakyat biasa dalam pelaksanaan satu kewajiban yang sama. Ini adalah satu faedah sosial puasa, seperti halnya poin terdahulu. Yang kelima, puasa membiasakan berdisiplin dalam kehidupan, kedisiplinan dalam kehidupan, pengekangan kehendak dalam tempo antara waktu sahur dan berbuka dalam suatu waktu. Puasa mewujudkan kehematan dalam apabila etika puasa dipatuhi. Dan yang terakhir, keenam, puasa memperbaharui struktur fisik, menguatkan kesehatan, membebaskan badan dari endapan-endapan dan fermentasi yang berbahaya, menyegarkan organ-organ tubuh, dan menguatkan memori apabila seseorang memantapkan tekadnya untuk mengonsentrasikan pikirannya tanpa menyibukkan diri dengan mengingat kesenangan fisik. Semua makna ini disinggung oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam At-Tib dari Abu Hurairah, sumu tasihhu, berpuasalah pasti kalian sehat. Biasanya hal ini terwujud setelah 3 atau 4 hari berpuasa, sesudah seseorang terbiasa dengan puasa dan tidak menuruti keadaan lemas pada masa pertama berpuasa di bulan Ramadan. Itulah penjelasan dari Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Untuk berikutnya nanti kita sambung di part kedua. Sekarang saya mau bersiap-siap sholat zuhur dulu ke masjid. Sekarang hari Senin ya, tanggal berapa ini? Hari Senin tanggal 20 April ya, 2020, hari Jumat, insya Allah mulai hari pertama puasa. 5 hari dari sekarang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, insya Allah kita berjumpa dan diberikan keimanan dan umur panjang, sehingga kita diberikan peluang emas memasuki bulan suci Ramadan. Banyak orang yang panggil pulang sebelum menikmati keindahan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.